Pernahkah kamu merasa seperti telah melakukan segalanya untuk pasanganmu, tetapi tetap merasa tidak dihargai? Kamu memberikan cinta, perhatian, dan bahkan pengorbanan, tetapi balasannya adalah ketidakpedulian. Ini bukan hanya tentang rasa sakit hati, ini tentang bagaimana kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Saat itulah filosofi Stoik dapat mengubah segalanya. Stoikisme mengajarkan bahwa meski kita tidak dapat mengontrol perilaku orang lain, kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi. Alih-alih menyerah pada kekecewaan, kamu bisa membangun dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan tak tergoyahkan. Pada akhirnya, tindakanmu yang tenang namun tegas akan membuat mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang bernilai. Pertama, tetaplah tenang dan terkendali. Saat hubungan saya mulai renggang, ada dorongan besar untuk meledak setiap kali saya merasa tidak dihargai. Saya ingin berteriak, meluapkan semua yang ada di hati, tapi kemudian saya teringat ajaran Stoik yang sangat sederhana namun mendalam. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Emosi saya milik saya, bukan milik mereka. Mengapa saya harus membiarkan tindakan mereka mengendalikan perasaan saya? Jadi, saya memilih untuk tenang. Saya berhenti memberi mereka reaksi yang mereka harapkan. Setiap kali saya merasa diabaikan, saya menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada diri sendiri, apakah reaksi ini akan mengubah apapun? Jawabannya hampir selalu tidak. Maka saya belajar untuk menjaga ketenangan saya. Hal ini bukan berarti saya menekan perasaan saya, melainkan saya menyadari bahwa reaksi emosional hanya memberi mereka kekuasaan lebih besar atas diri saya. Pada akhirnya, ketenangan ini menjadi kekuatan saya. Semakin saya menunjukkan bahwa saya tidak akan terguncang oleh sikap mereka, semakin mereka mulai merasakan kehilangannya. Mereka tidak lagi bisa memprovokasi saya, tidak bisa mengendalikan suasana hati saya. Dan di saat itulah mereka mulai sadar bahwa seseorang yang mampu tetap tenang dan terkendali di tengah badai adalah seseorang yang tak ternilai. Disinilah penyesalan mulai tumbuh saat mereka menyadari bahwa orang yang mereka anggap sepele sebenarnya jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kedua, jangan mengejar pengakuan. Dulu saya selalu berharap pasangan saya mengakui segala usaha yang saya lakukan dalam hubungan. Saya memberi waktu, perhatian, dan cinta, tetapi jarang sekali mendengar pujian atau ungkapan terima kasih. Saya pikir mungkin saya kurang memberi atau tidak cukup baik, jadi saya terus berusaha lebih keras untuk mendapatkan pengakuannya. Hingga akhirnya saya merasa lelah dan kosong. Pada titik itu, saya menemukan filosofi Stoik yang mengajarkan bahwa mengejar pengakuan dari orang lain adalah jalan menuju kekecewaan. Stoik menekankan bahwa kita tidak harus mencari validasi eksternal, karena kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita. Saya mulai menyadari bahwa usaha saya tidak harus diukur dari seberapa sering pasangan saya mengakuinya, tetapi dari niat tulus yang saya miliki ketika melakukannya. Saya berhenti mengejar pengakuan. Alih-alih berharap dipuji, saya belajar untuk menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Saya berhenti menunggu kata terima kasih atau pengakuan atas pengorbanan saya, karena saya tahu nilai saya tidak tergantung pada pujian mereka. Ini adalah keputusan yang sangat membebaskan. Saya merasa lebih kuat dan lebih berharga karena saya tidak lagi bergantung pada apresiasi orang lain. Ketika saya berhenti mengejar pengakuan, sesuatu yang menarik terjadi. Mereka mulai melihat perbedaan dalam sikap saya. Ketika mereka menyadari bahwa saya tidak lagi menuntut validasi dari mereka, itu membuat mereka berpikir. Mereka mulai merasakan bahwa ada jarak yang tumbuh di antara kami, jarak yang dihasilkan oleh kepercayaan diri saya yang meningkat. Pada titik inilah mereka mulai merasakan penyesalan karena mereka kehilangan seseorang yang tidak membutuhkan mereka untuk merasa berharga. Itu adalah kekuatan yang membuat mereka sadar bahwa dengan tidak menghargai saya, mereka telah kehilangan lebih dari yang mereka sadari. Ketiga, fokus pada pengembangan diri. Saat hubungan itu terasa tak seimbang, saya sering merasa tenggelam dalam upaya untuk menyenangkan pasangan saya. Setiap keinginan dan kebutuhannya menjadi prioritas utama, sementara impian dan tujuan saya sendiri terpinggirkan. Saya mulai kehilangan identitas saya,
tidak lagi tahu siapa saya tanpa hubungan tersebut. Kemudian, filosofi Stoik memberi saya pencerahan. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Saya menyadari bahwa jika saya terus mengabaikan perkembangan pribadi saya hanya akan semakin kehilangan jati diri. Saya berhenti memusatkan perhatian pada hubungan yang tidak menghargai saya dan mulai berfokus pada apa yang bisa saya perbaiki dalam hidup saya. Saya mulai belajar hal-hal baru, mengasah keterampilan, dan mengejar minat yang dulu saya tinggalkan. Saya menginvestasikan waktu saya dalam mengembangkan diri, baik fisik, mental, maupun emosional. Saya mulai berolahraga, membaca buku, menghadiri seminar, dan mengejar karier yang lebih baik. Proses ini tidak hanya membantu saya menemukan kembali diri saya, tetapi juga memberikan energi baru dalam hidup saya. Ketika mereka melihat perubahan ini, mereka mulai menyadari bahwa saya tidak lagi orang yang terobsesi dengan mendapatkan cinta dan perhatian mereka. Saya menjadi individu yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih berfokus pada tujuan hidup saya. Pada akhirnya, penyesalan pun mulai muncul di dalam hati mereka. Mereka kehilangan seseorang yang sedang berkembang dan tumbuh menjadi versi terbaik dirinya. Seseorang yang mereka remehkan sekarang menjadi seseorang yang jauh di luar jangkauan mereka. Dan pada saat itulah mereka menyesal karena mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk tumbuh bersama dengan orang yang luar biasa. Keempat, tingkatkan batasan pribadi. Selama berada dalam hubungan yang tidak seimbang, saya dulu mengorbankan banyak hal untuk menjaga hubungan tetap berjalan. Saya sering mengesampingkan kebutuhan dan keinginan pribadi demi pasangan saya. Ini membuat saya merasa lelah dan akhirnya hilang dalam hubungan itu. Saya kehilangan batasan-batasan pribadi dan itu menjadi titik lemah saya. Namun ketika saya mulai mempelajari filosofi Stoik, saya menyadari bahwa salah satu prinsip kunci adalah memiliki batasan yang jelas. Batasan adalah cara kita menghargai diri sendiri dan menunjukkan kepada orang lain bagaimana kita ingin diperlakukan. Saya menyadari bahwa dengan membiarkan pasangan saya melewati batasan-batasan tersebut, saya telah memberi mereka izin untuk tidak menghargai saya. Itu adalah kesalahan saya sendiri. Jadi saya memutuskan untuk mengambil kembali kendali atas hidup saya dengan membangun batasan yang sehat. Saya berhenti menerima perlakuan yang tidak adil dan belajar untuk mengatakan tidak dengan tegas ketika sesuatu tidak selaras dengan nilai-nilai saya. Pada awalnya ini sulit. Ada ketakutan bahwa pasangan saya akan marah atau merasa tersinggung. Namun, saya tetap berpegang teguh pada prinsip saya. Karena saya tahu bahwa tanpa batasan, saya hanya akan terus diperlakukan dengan cara yang tidak pantas. Ketika mereka mulai melihat bahwa saya tidak lagi bersedia menerima perlakuan yang tidak adil, mereka kaget. Batasan saya membuat mereka sadar bahwa saya bukan lagi orang yang bisa mereka remehkan. Saya menjadi seseorang yang menghormati dirinya sendiri dan tidak akan membiarkan orang lain melewati batas-batas tersebut. Ini bukan hanya tentang melindungi diri saya sendiri, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa hormat terhadap diri saya. Lambat laun penyesalan mulai merayap masuk ke dalam pikiran mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang berani membela dirinya sendiri dan menegakkan harga dirinya. Seseorang yang mereka anggap bisa diperlakukan sesuka hati, kini telah berubah menjadi pribadi yang kuat dan mandiri, yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diperlakukan dengan tidak adil. Kelima, jangan memberi mereka akses emosional. Dalam hubungan, saya dulu sering membuka semua emosi saya kepada pasangan, baik yang baik maupun yang buruk. Ketika saya marah atau kecewa, saya akan segera mengungkapkannya, berharap bahwa dengan membuka hati, mereka akan mengerti betapa saya terluka. Namun alih-alih memperbaiki keadaan, saya justru merasa semakin tidak dihargai. Kemudian saya mempelajari ajaran Stoik tentang pentingnya menjaga jarak emosional. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua emosi harus dibagikan, terutama kepada mereka yang tidak menghargai kita. Mengungkapkan semua perasaan kita hanya memberi mereka kekuatan untuk memanipulasi atau mengabaikan emosi kita. Saya menyadari bahwa dengan terus membuka diri secara emosional, saya memberi mereka akses yang seharusnya tidak mereka miliki. Saya mulai membatasi akses mereka ke emosi saya.
Ketika saya marah atau sedih, saya berhenti membagikannya secara langsung. Saya belajar untuk mengelola emosi saya sendiri dan hanya membagikan perasaan kepada orang-orang yang benar-benar peduli. Ini bukan berarti saya menekan perasaan saya, tetapi saya lebih selektif tentang kepada siapa saya memberikan akses emosional. Tindakan ini membuat mereka sadar bahwa saya tidak lagi menjadi sumber emosi yang bisa mereka gunakan atau abaikan sesuka hati. Saya menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih mampu mengontrol reaksi saya. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka kehilangan akses ke sisi emosional saya yang dulu begitu terbuka. Mereka mulai merasakan jarak yang tak terucapkan, dan di sanalah penyesalan mulai tumbuh. Mereka menyesal telah kehilangan seseorang yang dulu begitu peduli dan terbuka, tetapi sekarang menjadi seseorang yang memilih untuk menjaga perasaannya hanya untuk orang-orang yang menghargainya. Keenam, tingkatkan kemandirian finansial dan emosional. Selama saya berada dalam hubungan yang tidak sehat, saya menyadari betapa tergantungnya saya pada pasangan, baik secara emosional maupun dalam beberapa aspek finansial. Saya sering merasa bahwa kebahagiaan saya terikat pada penerimaan dan dukungan mereka. Ketergantungan ini membuat saya terjebak dalam pola siklus kekecewaan, di mana saya terus berharap mereka akan berubah dan mulai menghargai saya lebih baik. Namun filosofi Stoik mengajarkan pentingnya kemandirian, tidak hanya secara emosional, tetapi juga finansial. Dengan kemandirian, kita tidak lagi memberi kekuasaan pada orang lain atas hidup kita. Saya mulai menyadari bahwa ketergantungan inilah yang membuat saya rentan. Jadi saya memutuskan untuk memulihkan kekuatan saya. Saya mulai dengan meningkatkan kemandirian finansial saya. Saya mencari peluang karier yang lebih baik, belajar mengelola uang dengan bijak, dan memastikan bahwa saya tidak lagi perlu bergantung pada pasangan untuk kebutuhan finansial saya. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang memiliki kontrol penuh atas hidup saya. Setiap kali saya merasa lebih kuat secara finansial, saya juga merasa lebih bebas. Di saat yang sama, saya belajar untuk menjadi lebih mandiri secara emosional. Saya berhenti mencari validasi dari pasangan saya untuk merasa berharga. Saya mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang saya lakukan sendiri, dari hobi hingga mencapai tujuan-tujuan pribadi. Saya belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak harus datang dari hubungan, melainkan dari dalam diri saya sendiri. Ketika pasangan saya melihat perubahan ini, mereka mulai menyadari bahwa saya tidak lagi bergantung pada mereka. Saya tidak lagi terjebak dalam lingkaran mencari persetujuan atau dukungan mereka. Penyesalan mulai muncul ketika mereka sadar bahwa saya telah berubah menjadi pribadi yang mandiri, seseorang yang tidak lagi memerlukan kehadiran mereka untuk merasa utuh. Mereka melihat saya berkembang tanpa mereka, dan itulah yang membuat mereka merasakan kehilangan yang mendalam. Ketujuh, ciptakan kehidupan yang memuaskan di luar hubungan. Dulu saya berpikir bahwa hubungan saya adalah pusat dari kebahagiaan saya. Saya memberi terlalu banyak waktu dan perhatian untuk hubungan tersebut, sehingga lupa membangun kehidupan yang memuaskan di luar itu. Saya mengabaikan teman, hobi, dan bahkan mimpi-mimpi pribadi saya karena fokus saya sepenuhnya tertuju pada pasangan. Saya tidak sadar bahwa hal ini justru membuat saya semakin terjebak dalam dinamika hubungan yang tidak sehat. Namun Stoikisme mengajarkan pentingnya keseimbangan hidup. Saya belajar bahwa kehidupan yang memuaskan tidak hanya bergantung pada satu aspek seperti hubungan romantis, tetapi juga harus mencakup berbagai elemen lain, pertemanan, pengembangan diri, hobi, dan hal-hal yang memberi makna bagi kehidupan kita secara keseluruhan. Saat itulah saya memutuskan untuk mulai membangun kembali kehidupan saya di luar hubungan. Saya mulai merajut kembali hubungan dengan teman-teman yang dulu terlupakan, mengejar minat-minat yang dulu saya tinggalkan, dan memprioritaskan hal-hal yang memberi kebahagiaan sejati kepada diri saya sendiri. Saya mulai menghadiri acara sosial, menjelajahi tempat baru, dan menemukan kembali kesenangan dalam hal-hal kecil. Setiap langkah kecil ini membantu saya membangun kehidupan yang kaya dan penuh makna, tanpa ketergantungan pada pasangan. Ketika mereka melihat saya menjalani kehidupan yang begitu memuaskan tanpa mereka, penyesalan pun mulai datang. Mereka menyadari bahwa saya tidak lagi menjadikan hubungan ini sebagai pusat dari segala sesuatu dalam hidup saya. Kehidupan saya terus berjalan dengan penuh kebahagiaan.
Sementara mereka yang dulu merasa begitu penting, kini menjadi bagian kecil dari seluruh kehidupan saya yang luas. Penyesalan itu muncul ketika mereka sadar bahwa mereka telah kehilangan tempat dalam hidup saya yang sekarang lebih cerah dan penuh kebebasan. Kedelapan, biarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Di masa lalu saya sering mencoba menjelaskan perasaan saya kepada pasangan, berharap kata-kata saya akan membuat mereka memahami betapa berharganya saya dan betapa sakitnya diabaikan. Saya berbicara dari hati, berharap bahwa dengan mendengarkan, mereka akan mulai menghargai apa yang telah saya lakukan untuk mereka. Tetapi seringkali, kata-kata saya hanya masuk ke telinga kiri dan keluar dari telinga kanan, tanpa benar-benar mengubah apapun. Saat saya mempelajari stoikisme, saya menemukan bahwa tindakan jauh lebih kuat daripada kata-kata. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu terus-menerus menjelaskan diri kita kepada orang lain. Sebaliknya, kita harus menunjukkan melalui tindakan siapa kita sebenarnya. Ketika saya berhenti berbicara dan mulai bertindak, dampaknya jauh lebih besar. Saya berhenti memberitahu mereka betapa saya merasa tidak dihargai. Sebaliknya, saya mulai menunjukkan bahwa saya menghargai diri saya sendiri. Saya berhenti meminta perhatian atau pengakuan dan mulai memberi perhatian kepada diri saya sendiri. Saya melakukan hal-hal yang membuat saya bahagia tanpa perlu menjelaskan alasannya kepada mereka. Saya menunjukkan bahwa saya mampu berdiri sendiri, mandiri, dan penuh percaya diri. Tindakan-tindakan ini berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Mereka mulai melihat perubahan dalam diri saya tanpa saya harus mengatakannya. Ketika mereka melihat bahwa saya tidak lagi berjuang untuk perhatian atau pengakuan mereka, penyesalan mulai tumbuh dalam hati mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang diam-diam membangun kehidupan yang lebih baik, tanpa perlu persetujuan mereka. Kehilangan itu terasa semakin nyata ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa menjangkau saya dengan kata-kata, karena tindakan saya telah menunjukkan bahwa saya sudah melangkah maju tanpa mereka. Kesembilan, hargai waktu dan kebebasanmu. Di masa lalu, saya sering memberikan seluruh waktu dan perhatian saya kepada pasangan, bahkan ketika itu berarti mengorbankan kebebasan pribadi saya. Saya meninggalkan hobi saya, membatalkan rencana dengan teman, dan selalu tersedia untuk mereka. Pada saat itu, saya berpikir bahwa dengan terus hadir dan memberi, saya akan mendapatkan lebih banyak cinta dan penghargaan. Namun sebaliknya, mereka justru semakin menganggap saya remeh. Saat saya mulai mempelajari stoikisme, saya memahami bahwa waktu adalah salah satu sumber daya paling berharga yang kita miliki. Saya belajar bahwa kebebasan pribadi, baik itu dalam mengatur waktu, mengambil keputusan, atau menikmati hidup, tidak boleh dikorbankan demi hubungan yang tidak sehat. Ketika saya mulai menghargai waktu dan kebebasan saya menyadari betapa pentingnya menetapkan batasan. Saya berhenti selalu tersedia untuk mereka. Saya mulai menghabiskan waktu lebih banyak untuk diri saya sendiri, melakukan hal-hal yang saya sukai, bertemu dengan teman-teman, dan mengejar impian saya. Saya juga belajar untuk menikmati kebebasan saya tanpa merasa bersalah atau takut kehilangan mereka. Kebebasan ini memberi saya ruang untuk tumbuh, berkembang, dan menemukan jati diri saya kembali. Ketika mereka menyadari bahwa saya tidak lagi mengorbankan waktu saya untuk mereka dan mulai menjalani hidup saya sendiri dengan penuh kebebasan, penyesalan pun muncul. Mereka kehilangan seseorang yang dulu selalu tersedia, seseorang yang bersedia mengorbankan dirinya demi mereka. Sekarang, saya menjadi pribadi yang lebih mandiri, yang menghargai waktunya sendiri, dan mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi menjadi pusat perhatian saya. Kehilangan ini membuat mereka sadar bahwa mereka telah menyia-nyiakan kesempatan untuk bersama seseorang yang berharga. Terakhir, jadilah sosok yang lebih baik dari kemarin. Salah satu pelajaran terbesar dari stoikisme adalah fokus pada perbaikan diri setiap hari. Ketika saya berada dalam hubungan yang tidak menghargai saya sering merasa terjebak dalam pola yang sama. Berulang kali mencoba menjadi lebih baik untuk mereka, berharap bahwa itu akan mengubah cara mereka memperlakukan saya. Tapi tak peduli seberapa keras saya berusaha, saya tetap merasa tidak cukup baik.
Saat saya mulai mempraktikkan filosofi Stoik, saya mengalihkan fokus saya dari mencoba menjadi lebih baik untuk mereka menjadi mencoba menjadi lebih baik untuk diri saya sendiri. Saya berhenti mengukur nilai diri saya berdasarkan seberapa banyak pengakuan yang saya dapatkan dari pasangan. Sebaliknya, saya mulai mengukur kesuksesan saya dengan seberapa banyak saya tumbuh setiap hari. Saya mulai bekerja pada kebiasaan saya, pola pikir saya, dan bagaimana saya merespon tantangan hidup. Setiap hari saya berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Bukan untuk mereka, tetapi untuk diri saya sendiri. Proses ini sangat memberdayakan. Saya mulai merasa lebih percaya diri, lebih bahagia dan lebih damai. Saya tidak lagi terikat pada hasil hubungan, tetapi lebih pada perjalanan pengembangan diri saya. Saya terus meningkatkan diri dalam segala aspek kehidupan, karier, kesehatan, dan mental. Ketika mereka melihat perubahan ini, mereka mulai menyadari bahwa saya tidak lagi menjadi orang yang sama. Saya telah berkembang menjadi seseorang yang jauh lebih baik, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Pada akhirnya, penyesalan mereka datang ketika mereka menyadari bahwa saya telah berubah menjadi seseorang yang luar biasa. Seseorang yang terus berkembang setiap hari. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan ini karena mereka gagal menghargai saya ketika saya masih ada di samping mereka. Dan itulah yang membuat mereka benar-benar menyesal, karena mereka melihat bahwa saya telah melampaui mereka, menjadi seseorang yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan.